Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pengenalan alam di pinggir sungai dekat sebuah pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan 2 santri hanyut di aliran sungai. Seorang santri telah berhasil dievakuasi, sementara santri lainnya masih dicari hingga hari ini. Hari kedua upaya pencarian santri yang hanyut di Sungai Elo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilanjutkan Kamis pagi. Petugas operasi SAR gabungan menyisir sungai dan melakukan penyelaman mengingat kondisi sungai yang cukup dalam. Seorang korban yang masih belum ditemukan adalah Balkis, 13 tahun, warga Cirebon yang merupakan santri Ponpes Al-Lu'lu' Wal Marjan. Ya, sebelumnya tim pencarian gabungan berhasil mengevakuasi satu korban lainnya atas nama Fazrun, 14 tahun, warga Indramayu pada Rabu siang kemarin. Tenggelamnya kedua santri bermula saat 20 santri dengan didampingi satu guru belajar bahasa Arab dan perkenalan alam di bantaran Sungai Elo. Meski sudah diperingati untuk tidak berenang, tanpa diketahui wali kelas, kedua korban masuk ke sungai dan terbawa arus. Melihat kejadian tersebut, wali kelas berusaha menolong namun ikut terseret arus. Beruntung wali kelas Panji langsung ditolong oleh warga. Sementara itu, pihak pondok pesantren mengaku kecelakaan 2 santri yang hanyut di luar kendali. Ya, sebelum kegiatan susur sungai, santri sudah diperingatkan agar tidak berenang dan hanya mengenali alam lingkungan sekitar. Ini kan sesuai pengajarnya, satu kelas 1. Pelajaran apa Ustadz tadi? Ini pelajaran bahasa Arab. Tentang alam lingkungan ya? Iya kan di situ banyak kan ketika tema itu ya kita keluar. Apakah 2 anak itu lolos dari pantauan atau memang mereka susah dibilangin? Nah itu kan mungkin ngambil yang di belakang dan sebagainya ya pada kelas seperti itu. Jadi kurang mengindahkan aturannya dia. Karena secara ini memang hanya belajar gitu. Nggak berenang ya dia? Nggak berenang. Kalau berenang kan ada sendiri di hari Ahad nih. Ada jadwal renang sendiri dan di kolam renang. Sementara itu, pemirsa, Polres Magelang bergerak cepat untuk menyelidiki kecelakaan yang menyebabkan santri hanyut di Sungai Elo. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Magelang AKBP Sajarot Zakun di sela peninjauan operasi SAR gabungan pencarian santri hanyut di Sungai Elo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kepolisian akan menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan 2 santri pondok pesantren Al-Lu'lu' Wal Marjan hanyut saat pembelajaran alam di bantaran Sungai Elo yang berjarak kurang lebih 700 meter dari lokasi kejadian. Meski demikian, penyelidikan akan dilakukan setelah korban berhasil ditemukan. Ini nanti kita lihat kelalaiannya ada di mana. Apakah dari pihak pondok pesantren atau pendamping atau guru pengajarnya atau kepada korban sendiri. Ini nanti kita akan coba selidiki ya. Namun fokus kita yang utama adalah mencari korban ini. Yang satu. Ya, pemirsa, perkembangan terkini seputar pencarian santri yang hanyut terseret aliran sungai di Magelang. Kita akan konfirmasi selengkapnya bersama dengan Koordinator Basarnas Unit Siaga Borobudur, ada Bapak Basuki. Baik, selamat siang Bapak Basuki. Bisa diinformasikan bagaimana perkembangan terkini pencarian hingga hari ini? Apakah korban sudah ditemukan atau seperti apa perkembangan saat ini, Pak? Oke, baik, selamat siang. Untuk perkembangan pencarian di hari kedua ini, alhamdulillah tadi pada pukul 10:10, survivor atas nama Balki bisa ditemukan ya, dengan jarak kurang lebih 700 meter dari LKP. Baik, sudah ditemukan korban tadi. Pada saat ditemukan seperti apa kondisinya, Pak? Bisa diinformasikan? Untuk kondisi korban tadi ditemukan masih dia pada posisi tenggelam ya, posisi tenggelam. Jadi tadi pada kita temukan di kedalaman kurang lebih sekitar 4-5 meter. Baik, seperti apa pada saat itu upaya yang dilakukan untuk penyelamatan korban? Ada bagaimana upaya dari tim di sana, Pak? Baik, dari tim SAR gabungan kami menurunkan
perahu rafting. Memang hari ini kita fokuskan pada penyisiran di sungai dengan mengerahkan perahu rafting dari paguyuban operator rafting yang ada di Magelang, kemudian dari Basarnas dan dari tim damkar BPBD. Kita melakukan bersama pencarian dengan teknik penyisiran sungai dari TKP sampai ke kurang lebih ke Candi Mendut. Baik, Pak Basuki, berarti total ada berapa tim yang dikerahkan, berapa personel yang dikerahkan dan targetnya nanti sampai kalau untuk hari ini sampai pukul berapa, Pak? Kalau untuk personel yang terlibat sangat banyak ya, kita banyak sekali potensi SAR yang ada di Magelang. Untuk perahu karet ada puluhan tadi yang ikut turun, perahu rafting dari teman-teman paguyuban. Mereka mengerahkan perahu raftingnya untuk melakukan penyisiran. Dan untuk operasi SAR pencarian 2 santri yang hanya di Sungai Elo, tadi pada kurang lebih pukul 11 tadi sudah kita nyatakan ditutup karena 2 survivor yang kita cari sudah ketemu semua. Baik. Pak Basuki, bisa diinformasikan saat ini posisi korban ada di mana? Apakah akan dilakukan autopsi terlebih dahulu atau langsung diserahkan ke pihak keluarga, Pak? Untuk korban atau survivor yang kita temukan baik kemarin ataupun tadi itu kita bawa ke RSUD Muntilan, dan ini selanjutnya kalau kemarin yang dari saudara Fadil sudah dibawa pihak keluarga untuk kebumitan di daerah Indramayu. Sementara untuk kasus kami menunggu keluarga korban untuk mau dibawa ke Cirebon atau dimakamkan di Magelang. Baik, Pak Basuki, mungkin bisa diinformasikan juga terkait dengan kegiatan susur sungai ini, apakah sudah diinformasikan sebelumnya dengan seperti apa koordinasi dengan pihak sekolah, Pak, sejauh ini? Untuk kegiatan susur sungai ini kebetulan kami dari pihak Basarnas sudah ada pemberitahuan. Tapi kami menyarankan kepada semua pihak kalau memang mau berkegiatan di luar ruangan ataupun kita mau melakukan di alam terbuka, jangan lupa kita selalu perhatikan faktor safety ya. Kalau memang seperti kemarin dari saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan di bantaran Sungai Elo, memang harus pengawasnya ekstra dan pengawasnya kalau bisa memang lebih banyak, jangan sampai kita lengah dan menimbulkan korban. Baik, Pak Basuki, Anda tentu berada di lapangan dan bertemu dengan semua pihak yang terkait. Mohon konfirmasinya sekali lagi, apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pondok pesantren ini adalah kegiatan susur sungai atau memang ada anak-anak yang memang tidak mendapatkan izin sebenarnya untuk berenang? Baik, kami luruskan ya. Jadi kegiatan ini bukan susur sungai, tapi pembelajaran di luar kelas. Mereka melakukan pembelajaran, itu pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk tempatnya memang mereka sering melakukan kegiatan di luar ruangan, di luar kelas ya. Dan kebetulan pada saat kemarin mereka melakukan kegiatannya di bantaran Sungai Elo. Mungkin karena kurangnya pengawasan dari guru atau pendamping, jadi ada salah satu siswa yang lolos dari pengawasan dan mereka masuk ke aliran Sungai Elo. Baik. Oke. Ya, baik. Kalau secara umum, Pak, ini bagaimana sebenarnya kondisi Sungai Elo ya? Apakah memang pada jangka-jangka waktu tertentu pada saat anak-anak melakukan kegiatan di Sungai Elo memang arusnya sedang deras-derasnya atau bagaimana catatan selama ini? Kalau untuk kondisi terakhir pada saat mereka melakukan kegiatan, sebenarnya kondisi Sungai Elo itu sangat landai ya. Jadi arusnya tidak terlalu besar, tapi lokasi tempat mereka melakukan kegiatan memang di sekitar situ ada kedung atau pusaran air ya di situ, dan kebetulan survivor itu masuk ke kedung atau ke pusaran air itu sehingga mereka mengalami kecelakaan tenggelam. Baik. Pak Basuki, tentu kita harap dengan adanya kegiatan ini menjadi pembelajaran dan kita harapkan tidak terulang lagi di kemudian hari. Apa himbauan Anda bagi masyarakat, khususnya untuk mereka yang mungkin bermukim di sekitaran Sungai Elo ini, Pak? Ya, jadi bagi masyarakat yang mau melakukan kegiatan di sekitaran sungai, saya harapkan mereka lebih waspada dengan
apa yang ada di sekitar mereka. Dan pada saat kita melakukan kegiatan di sungai itu, jangan lupa kita selalu memantau kondisi cuaca, terutama untuk cuaca di atas ya, di atas jangan sampai pada saat kita berkegiatan ternyata di atas hujan sehingga mengakibatkan banjir bandang, dan kita sudah tahu walaupun di lokasi kita berkegiatan itu tidak terjadi hujan. Jadi harus selalu waspada dan utamakan safety untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Koordinator Basarnas Unit Siaga Borobudur Pak Basuki, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas Pak.